Kita mulai ya. Silakan disimak. Pangkat 3. Kita belajar tentang kubus dan balok. Kita awali dengan belajar tentang pangkat 3. Nah, kita kan sudah belajar kemarin ya, bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, sekarang kita akan belajar bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, pangkat 3 ini adalah suatu bilangan perkalian berulang sebanyak 3 kali. Jadi, kalau pangkat 2 kan 2 kali. Nah, sekarang ini kita belajar tentang pangkat 3 ini perkalian berulang sebanyak 3 kali. Ya, misalnya, contoh misalnya ya, contoh P pangkat 3, berarti ini P-nya ada 3 kali. P kali P kali P. Ini namanya pangkat 3. Dimana P3 ini dibacanya P pangkat 3. Ya. Misalnya lagi kita ganti angka. 5, ada angkanya di atas 3, ini bacanya 5 pangkat 3. Berarti 5 kali 5 kali 5. Maksudnya seperti ini. 5-nya ada 3 kali. 5 kali 5 kali 5. Nah, kita hitung 5 pangkat 3 itu berapa? Dikalikan yang pertama dulu. 5 kali 5, 25. 25 dikalikan 5 lagi. Hasilnya berapa? 125. Hasil dari 5 pangkat 3 adalah 125. Seperti itu. Nah, misalnya ada soal lagi. Hasil dari 7 pangkat 3 berapa? Kita hitung. 7 kali 7 kali 7. 7-nya ada 3, karena 7 pangkat 3. Ya. 7 kali 7 berapa? 49. Ini kalikan dulu pertama. Baru dikalikan yang 7 akhir ini. Hasilnya 343. Kalau belum bisa langsung, boleh kalian hitung pakai susun seperti ini. Ya kan? 9 kali 7, 63, 46. 4 kali 7, 28, ditambah 6, 34. Hasilnya 343. Ini adalah hasil pangkat 3 dari 7 pangkat 3. Nah, hasil pangkat 3 dari suatu bilangan ini disebut bilangan kubik. Bilangan kubik. Ya. Hasil pangkat 3 dari suatu bilangan itu disebut bilangan kubik. Nah, 1 pangkat 3 hasilnya 1, ya kan? Karena 1 pangkat 3 adalah 1 kali 1 kali 1. Kalau 2 pangkat 3 langsung bisa ya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Nah, selagi misalnya 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9. Kalikan 3 lagi, 27. Nah, kalau angkanya kecil, kalian akan langsung bisa. Ya, ingat, itu namanya pangkat 3. Ya. 4 pangkat 3. 4 kali 4, 16. Kalikan 4 lagi, 64. Kalau angkanya kecil biasanya. 5 pangkat 3, 125. Nah, hasilnya ini disebut bilangan kubik. Hasilnya 1, 8, 27, 64 ini disebut bilangan kubik. Hasil dari pangkat 3 disebut bilangan kubik. Nah, ini contoh bilangan kubik yang pertama. 1, 8, 27, 64, 125. Ini adalah contoh bilangan kubik yang pertama. 1 pangkat 3 hasilnya 1. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 3 pangkat 3 hasilnya 27. 4 pangkat 3 hasilnya 64.
Nah, 5 pangkat 3, 100, sudah jadi contoh nih ya, 125. Nah, ini disebut contoh bilangan kubik yang pertama. 1, 8, 27, 64, 125 ini adalah bilangan kubik yang pertama. Kalau misalnya ada soal, tentukan bilangan kubik yang terletak di antara 100 dan 300. Kita cari, tapi kalau misalnya ada soal, tentukan bilangan kubik yang pertama. Kalian tulis misalnya 3. Sebutkan 3 bilangan kubik pertama, berarti 1, 8, 27. Itu adalah 3 bilangan kubik yang pertama. 4 bilangan kubik yang pertama, 1, 8, 27, 64. Kalau disuruh menyebutkan 5, berarti sampai 125 ini. Seperti itu, ini disebut bilangan kubik. 1, 8, 27, 64, 125. Ini adalah bilangan kubik yang pertama. Ya, ini yang pertama. Karena 8 adalah hasil dari 2 pangkat 3. Nah, kalau ada soal misalnya, tentukan bilangan kubik yang terletak nanti ya, nanti slide dulu. Misalnya ditanyanya, tentukan bilangan kubik yang terletak di antara 100 dan 300. Nah, ini bilangan kubik yang terletak di antara 100 dan 300 itu berapa? Nah, kalau tadi kan 1 pangkat 3 adalah 1, ya kan? 2 pangkat 3 adalah 8, ya kan? Nah, 4 pangkat 3, 64. 5 pangkat 3, 125. Di antara 100 dan 300 kan? Nah, bilangannya ada 125. Coba kita lagi 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 ketemunya 216. Iya, 6 kali 6 kan 36. 36 kali 6, 216. Coba lagi, ini terletak di antara 100 dan 300. 7 pangkat 3. Tadi sudah dihitung juga, 343. Oh, ini kelebihan. Ini tidak. Karena yang ditanya adalah terletak di antara 100 dan 300. Kita lihat, 1 ya jelas kurang dari 100 ya. 8 kurang, 64 juga kurang. Nah, 125 di antara, 216 di antara, 343 kelebihan. Jadi, bilangan kubik di antara 100 dan 300 adalah 125 dan 216. Seperti ini. Kalau suruh mencari bilangan kubik yang terletak di antara, atau misalnya kurang dari 100, kalau misalnya pertanyaannya, tentukan bilangan kubik yang kurang dari 100, ya ini jawabannya 1, 8, 64, ya, karena kurang yang ditanya. Tapi kalau ini kan ditanyanya di antara 100 dan 300. 125 dan 216, seperti itu. Nah, selanjutnya, operasi hitung yang melibatkan bilangan pangkat 3 itu bisa dikerjakan dengan cara yang sama ya. Seperti kita menghitung operasi hitung bilangan cacah. Misalnya ada contoh seperti ini. 5 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3. Nah, ini ada tanda kurung, kali 2 pangkat 3. Nah, apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Yang ada di dalam kurung dulu. Seperti kita mengerjakan bilangan cacah. Kalau bilangan cacah nggak ada pangkatnya, ini kan bilangan berpangkat ya. Jadi kita selesaikan yang ada di dalam kurung dulu. 5 pangkat 3, 125. Ditambah 7 pangkat 3, 343. Nah, dikali 2 pangkat 3 berapa? 8. Hasilnya ketemu sekarang ini jumlah 125 ditambah 343 adalah
8, 6, 468 ya. Kalikan 8 berapa? Hitung aja. 468 kalikan 8. 8 kali 8, 4, 6 ya. 4 kali, 6 kali 8 berapa? 6 kali 8 berapa? 48 tambah 6. 48 tambah 6 berapa? 54 ya, bukan 5. 4 kali 8, 32. 32 tambah 5, 37. Ketemu. Hasilnya adalah 3.744. Hasil dari perkalian 5 pangkat 3 tambah 7 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Jadi, kalau misalnya ada soal tanda kurung, ada tanda kurungnya yang dikerjakan yang di dalam kurung. Seperti ini ya. Contoh nomor 2. Misalnya ada soal lagi, 5 pangkat 3 kalikan 2 kurangi 6 pangkat 3 dibagi 2. Nah, ini kan nggak ada tanda kurung. Apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada tanda kurung, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagian, perkalian, baru penjumlahan, pengurangan. Jadi perkalian terlebih dahulu, pembagian, baru nanti dikurang. Ya. 5 pangkat 3 tadi adalah 125 kalikan 2 dikurangi 6 pangkat 3 hasilnya 6 pangkat 3 tadi berapa? 216 ya. 216 dibagi 2. 125 dikalikan 2, 250 dikurangi 216 dibagi 2, 108. Baru dikurangi itu terakhir kalau tidak ada tanda kurung. 250 dikurangi 108 adalah 142. Seperti ini. Jadi kalau yang nomor 1, ini kita kerjakan operasi di dalam kurung terlebih dahulu. Ini yang dikerjakan ya. Kalau yang contoh soal nomor 2, kita kerjakan perkalian dan pembagiannya dikerjakan dulu. Jadi kalau kalian misalnya nggak ada tanda kurungnya, kalian bisa otomatis kasih tanda kurung sendiri. Tapi yang di perkalian dulu dan pembagian seperti ini. Ya. Bisa dimengerti ya tentang pangkat 3. Seperti itu, mudah kan? Nah.